Saudara-saudara, kita semua berefleksi, memantapkan hati. Firman Tuhan tegas mengingatkan betapa pentingnya ketaatan itu, betapa pentingnya mengasihi Allah dengan sepenuh hati, melakukan kehendaknya daripada soal-soal duniawi atau jasmani. Bukan berarti tidak penting, ya penting, tapi bukan itu yang menjadi utama. Karena itu hanya akan menjerumuskan kita atau saudara-saudara. Hidup saudara bukan semata-mata soal makan dan minum, tapi bagaimana saudara-saudara taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban iman dari kita semua pada akhirnya. Dan karena itu selama kita ada di sini, maka manfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita ada bersama-sama, kita dibekali, kita disiplin, kita taat, dan kita merenungkan keberadaan diri kita. Siapkah saya mengaku iman di hadapan Tuhan pada saat penutupan CD? Jadi ini bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah tradisi. Tiap tahun ada kita belajar katekisasi, kita temukan CD, lalu ya sudah selesai sampai situ. Tidak demikian. Nah, ketika kita ada di sini mempersiapkan dan memantapkan hati kita, maka biarlah kita semua melakukan apa yang benar di mata Tuhan melalui kehadiran kita, aktivitas kita, dan semua yang akan kita terima yang membentuk kita, mengingatkan kita. Biarlah kita semua dilengkapi, dibekali, dan pada saatnya tidak ada yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Retreat kita ya, hikmat dengan memukul badan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan program umum, tetapi ini adalah atas kesepakatan 6 jemaat untuk bergabung bersama dalam retreat katekisasi angkatan 2022-2023 ya. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa tiba di Pasir Putih dengan penuh sukacita tentunya ya. Karena itu kita semua yang hadir pada saat ini sudah siap untuk mengikuti acara hari ini sampai dengan besok. Nah, saudara sekalian, kita yang hadir di sini tentunya satu dengan yang lain belum saling mengenal ya. Saya akan mengabsen satu persatu nih. Nanti mulai dari jemaat, lalu nanti ke tim kerja, pendamping, lalu pengajar ya. Nah, saya akan mulai dengan sesuai dengan amanat Yesus ya. Sebagai saksi dan Yerusalem dia sama dia, kan sama dia. Berdiri. Ya. Iya, itu Pak Pendetanya yang pakai yang terkawan dengan ganteng menjadi terima kasih. Nah, dari Samaria, silakan dulu. Dari Samaria, Tuhan tetap menyertai sampai kepada jurang yang terdalam. Jurang Mangu. Jurang Mangu. Pendamping. Ya, baik. Ada yang enggak? Ada kalau gitu. Selamat datang di dalam. Nah, peserta prestasi lalu kajiannya waktu yang Superman itu. Luar biasa. Tentu ada apa komisi PPD atau dari mana? Teologi. Germasa. Oh, iya. Terima kasih, Bapak Bangga. Ya. Obor harus tetap menyala. Jadi walaupun gelombang dunia itu selalu menerpa gereja yang sebagai bangsa, tetapi tetap ada di dalam dunia. Bangsa iman. Hadir, bangsa iman. Janjinya tidak hadir. Baik, kalau begitu nanti salam dengan Emi yang hadir. Ya, silakan teman. Nah, sekarang gereja itu harus hidup di dalam kasih. Jemaat kinasi. Nah, silakan diri. Lengkap. Yang Pendeta Kristi tadi sebagai pelayan firman dan juga dari pendampingnya ada juga ya? Ada Bapak.
Ada ya? Oh baik. Yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itu dia saya mau sampaikan bahwa dalam setiap kali kita mengikuti kegiatan dan apapun tetap harus ora et labora. Betul kan kita? Silakan duduk. Gereja yang ora et labora ini luar biasa, kainnya pun pakai topi dan datang ya. Pendampingnya mana? Datangnya. Ya, terima kasih. Semuanya kenal siapa namanya, karena maka kata sayang. Silakan masukkan namanya. Selamat siang. Siang. Belum diajarin ya? Kita dulu ya. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Biar masanya ya, perkenalkan nama saya Vikaris Akselo. Saya saat ini melayani sebagai vikaris di GPB Jemaat Jurang Mangu dengan mentornya Ibu Pendeta Nancy. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gladys Kompas. Saat ini saya vikaris di GPIP Batra Iman dan mentornya yaitu Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Maca. Saat ini saya menjalankan vikariat saya di GPIP Jemaat Ober Banten dengan mentor Pendeta Daniel. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Mareta. Saat ini melayani sebagai vikaris di Jemaat Ora et Labora Serpong. Saya vikaris Selfie. Saat ini saya menjalani masa vikariat tahun pertama di GPIB Jemaat Samaria Tangerang. 3, 4, 5, 10, 11, 8. Kurangnya salah hitungnya tadi. Ya udah ambil yang kelompok 11 dipecah lagi. Kelompok 11 dipecah ya, dipecah ke kelompok yang kurang-kurang. Masuk. Kelompok 3 kurang 1 kan? Kelompok 1 orang pindah. Sudah kelompok 4, kelompok 4. Sini, kelompok 4. Terus yang kelompok 4 kelompok 3. Utamakan keseimbangan dalam kebersamaan. Nanti bicara itu gotong royong. Ya, kemudian kaitan dengan harmonis sehingga bisa melakukan sesuatu yang otentik. Ada sesuatu yang dalam perjumpaan itu, dalam pergesekan itu, dalam kebersamaan itu menghasilkan sesuatu yang dibilang sebenarnya optimum atau yang positif. Nanti kita bisa lihat itu ada perbedaannya. Seringkali sinergi ini dihubungkan dengan kolaborasi tahu ya? Ya, kolaborasi itu ya ini bahwa kolaborasi adalah istilah yang lebih spesifik mengacu pada proses kerjasama. Memang kolaborasi itu kerjasama, tetapi sinergi mengarah kepada sesuatu yang apa? Ya, positif, sesuatu yang positif. Kerjasama bahu-membahu bisa saja mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri, atau saling menjatuhkan karena demi kepentingan kelompok golongan gitu ya, bisa mengatasnamakan kerjasama untuk gotong royong. Tetapi yang dimaksud di sini sinergi ini berkaitan dengan sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang baik. Nah, saya tidak panjang lebar tentang hal ini, teman-teman. Saya ingin kita coba untuk mempraktikkan, karena kalau dalam retreat tidak perlu sebenarnya suatu pemaparan tentang suatu pengajaran materi tertentu, tapi ini kita akan memulai sesuatu yang sudah kita sekarang ada di dalamnya, ya. Dan ini memang boleh dikatakan kalau saya selama 33 tahun di Pendeta GBD, ya, baru untuk pertama kali ada gabungan yang sampai 6 jemaat.
Selama ini kami cuma 2 jemaat, 3 jemaat. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. 6 jemaat kita gabung dalam kebersamaan di retreat. Ini suatu hal yang berhubungan dengan sinergi. Ya, sesuatu yang dikaitkan dengan sinergi. Saya mengambil 2 sama ya, sama, modelnya sama. Sudah. Berapa banyak? Pemaksaan. Ini lah, Sar. Lihat ini. Ya, ingat. Oh, ada pakai HP sih ya di foto. Ya, saya Pendeta Jimmy H.K. Irot dari GPIB Samaria Tangerang mau menyampaikan bahwa karena kegiatan retreat 6 jemaat di Mupel Banten yang dilaksanakan di Pasir Mukti dari tanggal 17 dan 18, sebagai pembina saya diminta untuk menyampaikan materi tentang sinergi intergenerasional gitu ya. Memang ini merupakan suatu tema yang cukup menantang dikarenakan tentunya kita tahu kalau anak-anak sedang mengikuti retreat seyogianya tidak diberikan suatu materi yang berat, tapi karena ini merupakan gabungan dari 6 jemaat, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan GPIB, terutama dengan tema kita GPIB yang berbicara tentang intergenerasional itu. Oke. Pada intinya materi itu berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita bergereja ya betul-betul sesuatu yang bersinergi itu terjadi ya, artinya ada kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang positif ya. Nah, ke-6 jemaat yang diwakili oleh anak-anak katekisan ini mewakili suatu perjumpaan dari berbagai jemaat yang ada untuk mereka bisa saling memberi aura positif dalam arti kebersamaan itu. Nah, saya memberikannya lewat simulasi permainan puzzle, potongan-potongan kertas yang kemudian mereka akan membentuk suatu kotak yang memang diharapkan. Dan itu menarik ya, karena nampak sekali suatu kerjasama yang membuat mereka bisa merasakan saling dibutuhkan dan membutuhkan, sehingga terbentuklah yang diharapkan itu. Memang tidak semua yang terjadi. Nah, itu yang pertama mengenai sinergi. Sementara untuk yang intergenerasional itu adalah sesuatu yang saya rasa pergumulan saya sejak ketika saya mengambil tesis di S2 di Duta Wacana. Saya justru memang melihat ada satu hal di GPIB yang belum terselesaikan dengan baik, karena kita sudah mengambil keputusan tentang bagaimana bidang PPSDI, PPK, peningkatan peran keluarga itu harus benar-benar tersampaikan atau bisa dilaksanakan di jemaat, tetapi ternyata masih terjadi yang namanya segregasional gitu antara kategori. Itu menjadi satu pergumulan. Kenapa? Kita sudah memutuskan sesuatu supaya menampakkan keutuhan jemaat dalam arti keluarga, ya. Tapi kita masih dalam kegiatan hanya berbicara tentang kategori-kategori gitu loh. Ya. Nah, dalam kaitan dengan kategori seringkali suasana kehidupan beribadah di gereja itu hanya
berisi tentang orang-orang dewasa gitu. Sementara anak-anak hanya tempat, hanya jadwal, hanya sesuatu yang disediakan, tapi tidak diberikan kesempatan mereka merasakan bahwa ini gereja mereka gitu lah. Pergumulan kami atau saya sendiri menginginkan bahwa anak-anak juga sekali-sekali dilibatkan dalam kehidupan ibadah orang tua gitu loh. Jadi tidak dipisahkan, gereja jangan memisahkan ketika mereka beribadah gitu. Sehingga pesan yang mau disampaikan lewat khotbah itu benar-benar orang tua dapat memahami, dan anak-anak pun ya memang metodenya akan lain dalam khotbah. Nanti seorang pelayan firman bukan seperti yang biasa, tapi mungkin dengan alat peraga, walaupun di depan orang-orang dewasa. Jadi suasananya suasana kekeluargaan yang nampak gitu. Sehingga tulisan saya pada waktu itu saya menyinggung persoalan tentang gap generation, kesenjangan generasi, bahwa GPIB seringkali kehilangan antara teruna dan pemuda. Kita merasa kehilangan. Masalahnya apa ya? Karena mereka tidak diberikan tempat. Internasional itu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari jemaat, bagian dari tubuh Kristus yang tidak bisa dianggap sebagai objek. Mereka subjek dari kehidupan bergereja kita. Jadi ini indah kalau waktunya ke depan kita melihat, memang orang bilang kan selalu katakan bahwa keluarga adalah gereja adalah keluarga. Ya, dari mana gereja bisa ada? Kok dari keluarga. Ya, keluarga menunjukkan kehidupan bergereja itu karena di situ hadir berbagai macam generasi, atau katakanlah di kategori, ada anak, ada teruna, ada kemudian pemuda, ada orang tua ya, bapak ibu, dan mungkin juga opa oma PKLU. Artinya bahwa itulah wujud keluarga yang secara nyata hadir dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi contoh yang paling konkret misalnya kalau gereja membuat program tentang retreat, ya, bilanglah PKP yang membuat atau persatuan kaum perempuan yang membuat. Apakah hanya untuk kebutuhan PKP? Padahal kalau menurut yang dikatakan PPK itu peningkatan peran keluarga, harusnya timnya dibentuk. Itu program PKP, tapi timnya dibentuk dari unsur PGP, dari unsur kaum bapak, dan juga mungkin juga teruna. Nah, materinya pun katakan misalnya bicara contoh ya, bukan saya vulgar, tentang menopause gitu ya. Kalau hanya kaum ibu yang mengerti, nanti sampai di rumah bapak-bapak itu kadang-kadang tidak mengerti ini ada apa, tiba-tiba kok seperti ini sikap istri saya. Padahal kan itu kebutuhan seorang bapak, seorang suami, dan anak pun, anak muda harus memahami tentang kondisi seperti itu. Nah, itu artinya dalam setiap retreat hadirkan semua. Nah, saya kemarin terakhir saya bilang begini, bahwa harusnya retreat ini juga melibatkan orang tua. Ya. Kenapa? Karena apa yang didapat lewat retreat ini nanti bisa mental, istilahnya tidak ada artinya ketika mereka pulang kalau orang tua tidak memahami apa yang terjadi dalam retreat ini gitu loh. Ya, padahal kita menginginkan bahwa apa yang mereka dapat di sini, mereka pulang dan mendapatkan tempat sebagai seorang warga di jemaat ketika mereka diteguhkan secara dewasa. Jadi mereka terhormat, jadi mereka diberikan motivasi untuk mengatakan, mari bersinergi kita. Ya, orang tua jangan anggap enteng terhadap anak-anak yang baru jangan bilang baru masih hijau, masih anak sepanggal, masih. Mereka punya potensi. Kita menggumuli katanya bahwa masa depan gereja ada pada anak muda. Tapi jangan cuma slogan. Kita hanya menempatkan mereka pada jadwal, kegiatan. Tidak membuat mereka mampu untuk memberikan satu warna. Ya, ketika gereja berhadapan dengan dunia digital sekarang, kita harus terima bahwa orang-orang dewasa, orang tua harus bisa memahami. Kita butuh mereka untuk bisa menjawab tantangan gereja dalam menghadapi dunia digital sekarang. Itu integrasional itu. Ada keterkaitan, ada kesinambungan yang baik. Nah, saya pikir itu memang kerinduan sejak saya menggumuli kenyataan tentang internasional ini. Supaya tidak terjadi di GPIB ini gap atau kesenjangan internasional yang makin melebar. Kita berharap bahwa pemuda kita kembali utuh. Kita berharap bahwa anak teruna kita betul-betul mendapatkan tempat, begitu juga dengan pelayan anak dan semuanya, sehingga kita menjadi suatu gereja keluarga Allah. Terima kasih untuk kesempatan boleh memberikan paparan tentang materi yang saya sampaikan lewat retreat katekisasi di 6 jemaat di Mopel, Banten. Tuhan berkati kita semua. Berputar-putar mencari, berputar dong ke sana juga. Berputar-putar mencari.
say yes, nobody can say no. I'm nobody but the king. And the money was riding me. And in what I will do. You think I'm wrong? What you can do, but you still will see. But you can't see you. You are mighty and all powerful, and the one will see. But the one will see. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Jadi Tuhanlah yang memberdayakan, Tuhanlah yang memampukan kita. Masing-masing ada talentanya dan kita bisa berhasil membuat apapun kalau bersinergi, bekerja sama. Sinergi dari sun dan ergon. Sun itu atau sin itu adalah bersama-sama, ergon itu bekerja. Jadi kalau ada produk yang ditawarkan ke kalian, kursi ini ergonomis, artinya kursi ini bagus untuk bekerja. Ya. Tidak kependekan, tidak ketinggian, tidak terlalu tegak. Oke. Kita pasti bisa. Ya. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Kita sama-sama katakan, kita pasti bisa. 1, 2, 3. Kita pasti bisa. Jadi, saya punya kekurangan. Teman saya punya kekurangan. Tapi kalau bersama, maka kita pasti bisa. Nggak kenceng jawabannya. 1, 2, 3. Kalau bersama-sama berarti kita pasti bisa. Sebuah tugas ya, dalam pelayanan GP. Ya. Oke. Keluarga adalah anggota kelompok. CD berarti penuh, dewasa, dan bertanggung jawab. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya pada Yesus. Dipanggil diutus untuk bersaksi melayani di tengah-tengah dunia. Siapa yang diselamatkan Tuhan Yesus? Jawab, saya. Siapa yang diselamatkan Tuhan Yesus? Saya nggak yakin. Siapa yang diselamatkan Tuhan Yesus? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi. Seperti itu Tuhan Yesus jawab, maka gembalakanlah domba-dombaku. Memimpin tidak usah harus melalui jabatan, kedudukan. Memimpin dengan memberikan teladan, itu memimpin. Baik. Tema tahunan GPIB tahun 2020, 2023, 2024 adalah memberdayakan warga gereja secara intergenerasional. Intergenerasi di GPIB itu apa saja? Generasi yang ada di GPIB menurut kategori usia. PA, PT, GP, TKP, TKB, PKLU. Siapa yang mau usianya sampai PKLU? Yang nggak menjawab punya rencana lain kayaknya. Oh enggak, semua mau sampai lanjut usia. Karena di wadah pelayanan kategorial itu kita dibina, diberikan tempat dan kesempatan untuk melayani. Ya. Oke. Nah berarti kalau kita mau berkegiatan dan melayani, tidak hanya bicara urusan gerakan pemuda, tetapi juga kita membutuhkan pertolongan dari pelkat-pelkat yang lain. Namun kita juga perlu menjadi penolong bagi pelkat yang lain. Shalom, saya Pendeta Salmon Bawole, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong. Dalam retreat bersama 6 jemaat untuk para calon CD baru ini, saya membawakan tema untuk pembekalan mereka, yaitu warga CD yang melayani dengan semboyan, When Jesus say yes, nobody can say no. Jadi mereka ditanamkan keyakinan, semangat untuk menyadari diri mereka diberkati, lalu dengan karunia yang ada pada diri mereka masing-masing, mereka bisa bersinergi untuk melayani. Diharapkan melalui apa yang saya sampaikan, ketika mereka kembali dipersiapkan untuk CD, dan setelah CD,
mereka benar-benar aktif di gerakan pemuda ketika mereka melakukan apa yang sudah disampaikan di tempat ini, yaitu memahami apa yang menjadi tema tahun 2023-2024 untuk mereka tuangkan bersama dalam program Gerakan Pemuda, sehingga mereka berlanjut pada kategori selanjutnya, yaitu Gerakan Pemuda, supaya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah mereka pahami ketika mereka menarik diri, menyadari siapa diri mereka di hadapan Tuhan, mereka diberkati. Dan di Gerakan Pemuda atau melalui wadah Gerakan Pemuda, mereka melayani sebagai orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi persekutuan jemaat, maupun bagi masyarakat di mana mereka berdomisili dan mereka bergaul. Tuhan Yesus memberkati.